Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rezeki dan rahmatnya lah kita masih bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian siklus pengeluaran kas. Siklus pengeluaran kas merupakan serangkaian aktivitas bisnis, kegiatan pengolahan data yang berhubungan dengan pembelian, pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Dalam siklus pengeluaran yang merupakan siklus kedua dari siklus kegiatan pokok perusahaan terkait 4 kejadian ekonomi atau transaksi akuntansi, yaitu pembelian, penerimaan barang, pencatatan uang, dan pelunasan utang. Adapun dokumen yang digunakan dalam sistem ini, jenis transaksinya yang pertama yaitu pembelian kredit. Dokumen yang digunakan ada 4. Yang pertama, permintaan pembelian, pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, serta voucher. Selanjutnya itu jenis transaksi pengeluaran kas. Adapun dokumen yang digunakan yaitu cek. Dan yang terakhir, jenis transaksi yang digunakan yaitu retur pembelian, dan dokumen yang digunakan yaitu memo debit. Selanjutnya laporan yang digunakan. Seperti halnya aplikasi lain, dalam aplikasi pengeluaran ini juga dihasilkan 3 macam laporan, yaitu laporan pengawas atau control report, register, dan laporan khusus atau special report. Bagian A, laporan kontrol. Laporan ini meringkas perubahan yang dilakukan terhadap sebuah file. Laporan ini berisi informasi tentang, yang pertama, transaksi yang telah diposting, jumlah angka atau nomor transaksi, daftar perubahan yang dibuat selama pemeliharaan file. Selanjutnya kita akan membahas tentang register. Laporan ini berisi daftar transaksi yang dicatat dalam periode waktu tertentu. Laporan ini berisi data ringkasan data yang telah diposting ke rekening buku besar, sehingga dapat digunakan untuk melakukan telusuran audit atau audit trail terhadap saldo-saldo rekening. Register ini memudahkan auditor untuk menghubungkan antara bukti transaksi dan rekening-rekening buku yang besar yang berisi daftar cek yang digunakan untuk membayar utang. Selanjutnya, laporan khusus. Laporan khusus dalam siklus pengeluaran ini membantu manajer dalam membuat jadwal pembayaran utang kepada pemasok. Laporan khusus yang mencakup, yang pertama yaitu laporan faktur terbuka. Data yang dilaporkan adalah data pemasok dan jumlah uang kepada setiap pemasok. Yang kedua yaitu laporan umur voucher. Laporan ini meringkas voucher menurut umurnya. Laporan ini sangat bermanfaat karena jika perusahaan sampai memiliki utang yang tidak terbayar sampai jangka waktu tertentu, maka hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan. Adapun dampaknya, yang pertama itu merusak hubungan baik dengan pemasok. Yang kedua, merusak citra kredit yang dapat membeli barang pemasok secara kredit. Selanjutnya, laporan kebutuhan kas. Laporan kebutuhan kas ini meringkas faktur pembelian urut jatuh tempo. Selanjutnya, laporan status utang. Laporan ini yang dihasilkan kalau perusahaan menggunakan sistem online real time, karena sistem ini memungkinkan pemakai untuk meminta database menyajikan informasi. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Tapi kalau bisa begini terang-terangnya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang dibawakan oleh Saudari Fitriani, yaitu saya akan membawakan materi tentang pencatatan akuntansi. Adapun catatan yang diselenggarakan perusahaan yaitu buku jurnal, di mana mencakup register voucher, jurnal memorial, dan register kas. Rekening pembantu utang dagang, yaitu rekening yang digunakan untuk mencatat piutang kepada setiap pelanggan. Dan yang terakhir yaitu rekening buku besar, mencakup 2 hal. Yang pertama yaitu voucher, dan yang terakhir yaitu kas. Selanjutnya, pengolahan transaksi terbagi menjadi 2, yaitu sistem manual
yaitu terbagi menjadi dua, yaitu prosedur pembelian kredit dan yang kedua yaitu prosedur pengeluaran kas. Yang kedua yaitu sistem berbasis komputer, di mana terbagi menjadi 5, yaitu prosedur permintaan pembelian. Yang kedua yaitu prosedur penerimaan barang. Yang ketiga yaitu prosedur pemesanan barang. Yang keempat prosedur pencatatan utang, dan yang terakhir yaitu prosedur pengeluaran kas. Selanjutnya yaitu prosedur pembelian atau manual, di mana terbagi menjadi 5, yaitu unit permintaan, departemen pembelian, departemen penerimaan barang, unit peminta barang, dan departemen pembelian. Adapun tabel ringkasan aktivitas pengendalian pengeluaran kas yaitu aktivitas yang pertama yaitu otorisasi transaksi, di mana pengeluaran kasnya yaitu bagian utang mengotori bagian keuangan yang menyetujui. Aktivitas selanjutnya yaitu pengamanan terhadap cek, di mana pengeluaran kas yang digunakan yaitu dibuat atas dasar paket voucher. Yang kedua yaitu hanya ditandatangani jika dibuat dengan benar. Yang ketiga yaitu ditandatangani oleh 2 pejabat jika nilainya melewati angka tertentu. Yang keempat yaitu diposkan oleh karyawan yang tidak terlibat di dalam pembuatan cek. Dan yang terakhir yaitu cek yang masih beredar dicatat. Selanjutnya aktivitas yang digunakan yaitu pemisahan tugas, di mana pengeluaran kas yang digunakan yaitu bagian utang dagang dan bagian pengeluaran kas. Yang kedua yaitu bagian pengeluaran kas dan bagian buku besar, dan yang terakhir yaitu bagian buku besar dan bagian utang. Aktivitas yang terakhir yang digunakan yaitu dokumen catatan yang memadai. Pengeluaran kas yang digunakan yaitu paket voucher, di mana yang pertama yaitu dilakukan pengkajian terhadap kelengkapan paket voucher, khususnya faktur asli. Yang kedua yaitu dibatalkan segera setelah cek ditandatangani utang dagang. Dan yang ketiga yaitu diposting setiap hari ke buku besar. Dan yang terakhir yaitu jumlah transaksi pengeluaran kas dibuat setiap hari. Sekian materi yang saya bawakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh salah satu teman kami. Aktivitas bisnis dalam siklus pengeluaran berbasis komputer. Pertama, prosedur permintaan barang. Aktivitas bisnis yang pertama kali dilakukan dalam siklus pengeluaran adalah permintaan pembelian barang atau supply. Keputusan kunci yang dibuat pada proses ini adalah mengidentifikasi barang apa yang akan dibeli, kapan dibutuhkan, dan berapa banyak yang akan dibeli. Dokumen dan prosedur permintaan pembelian barang atau supplies dimulai oleh fungsi pengawas persediaan atau unit organisasi yang membutuhkan barang. Jika mereka membutuhkan barang, maka mereka akan membuat dokumen yang disebut dengan surat permintaan pembelian. Yang kedua adalah prosedur pemesanan barang. Dokumen dan prosedur dengan diterimanya permintaan, maka bagian pembelian segera memprosesnya dengan membuat order pembelian atau surat pemesanan pembelian. Adapun narasi prosedur pemesanan pembelian sebagai berikut diantaranya yaitu departemen penggunaan dan gudang, departemen pembelian, departemen pengolahan data, departemen pembelian, dan yang ketiga prosedur penerimaan dan penyimpanan barang. Dokumen dan prosedur. Dokumen yang digunakan dalam subsistem penerimaan barang pada siklus pengeluaran adalah laporan penerimaan barang atau disebut dengan receiving record. Laporan penerimaan barang adalah sebuah dokumen yang berisi informasi tentang barang yang diterima, nama pengirim, nama pemasok, dan nama order pembelian. Adapun narasi prosedur penerimaan barang. Yang pertama itu departemen penerimaan barang. Dan yang kedua, departemen pengolahan data, departemen penerimaan barang, dan gudang.
Keempat yaitu prosedur persetujuan faktur pembelian atau disebut dengan prosedur pencatatan uang. Dokumen dan prosedur ada dua cara untuk memproses faktur pembelian yang sistem non-voucher DAP, sistem voucher dalam sistem non-voucher. Setiap faktur pembelian diposting ke masing-masing catatan pemasok dalam file utang dagang dan kemudian disimpan dalam sebuah file faktur terbuka. Ketika dilakukan pembayaran, maka faktur pembelian dikeluarkan dari file terbuka dan dicap lurus dan disimpan dalam file faktur telah dibayar. Sedangkan dalam sistem voucher disebut sebuah dokumen berisi tentang pemasok, daftar faktur yang belum dilunasi dan nilai bersih yang harus dibayar setelah dikurangi dengan pemotongan pengurangan harga. Adapun narasi persetujuan faktur pembelian sebagai berikut. Di antaranya bagian utang, Departemen Pengolahan Data, bagian utang, dan yang kelima itu prosedur pengeluaran kas. Dokumen dan prosedur. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pengeluaran kas adalah paket voucher, yaitu voucher asli yang dilampiri dokumen pendukung seperti order pembelian, laporan penerimaan barang dan faktur pembelian, narasi prosedur pengeluaran kas, diantaranya itu kasir, Departemen Pengolahan Data, dan yang terakhir itu kasir. Ada dua ancaman yang muncul dalam mencapai tujuan ini. Ancaman pertama, satu, kehabisan barang. Untuk mengatasi ancaman ini, perusahaan perlu menetapkan sebuah sistem pengendalian persediaan yang akurat. Perusahaan juga harus memiliki pasokan dikenal untuk memenuhi komitmen penerimaan secara tepat waktu. Ancaman kedua yaitu pembelian barang yang tidak diperlukan atau dalam jumlah yang berlebihan. Perusahaan harus selalu tanggap terhadap pembelian barang-barang yang kurang penting. Permintaan pembelian yang dibuat oleh individu karyawan harus dikaji dan memperoleh persetujuan dari seorang pejabat yang berwenang. Pemesanan barang. Ancaman ketiga, pembelian barang dan harga mahal. Perusahaan berupaya untuk memperoleh harga yang wajar untuk barang dan bahan baku yang dibeli. Oleh karena itu, daftar harga yang sering dibeli disimpan dalam komputer dan konsultasi setiap pemesanan barang. Ancaman yang keempat, pembelian barang dan kualitas rendah. Pembelian dengan pengalamannya seharusnya dapat menentu mana pasokan yang menyediakan barang yang berkualitas tinggi dan harga yang wajar. Pengetahuan informasi ini harus digabung dengan prosedur pengendalian formal sehingga perusahaan tidak harus mengalami kerugian ketika karyawan pembeli dengan pengalaman tersebut berhenti atau keluar dari perusahaan. Ancaman kelima, pembelian barang pemasok yang tidak sah. Hal ini dapat menimbulkan berbagai persoalan. Barang yang diperoleh bisa saja berkualitas rendah atau harga terlalu tinggi atau mahal. Ancaman yang keenam, suap. Akses ke ID harus dikendalikan dengan dibatasi hanya kepada karyawan berhak dengan menggunakan password ID, akses kontrol matriks, dan pengawasan akses fisik. Penerimaan dan penyimpanan barang. Ancaman ketujuh, penerimaan barang yang tidak disimpan. Penerimaan kiriman yang tidak disimpan menyebabkan perusahaan harus mengeluarkan biaya yang berkaitan dengan menyimpan dan pengembalian barang pemasok. Ancaman ke-8, kesalahan dalam penghitung barang yang diterima. Penghitung barang yang diterima secara akurat merupakan faktor paling penyelenggara pencatatan persediaan perputaran dan yang akurat. Ancaman ke-9, pencurian barang. Kehilangan dapat diatasi dengan menetapkan prosedur pengendalian sebagai berikut. Pertama, barang yang harus disimpan dalam lokasi yang aman dan akses ke lokasi dibatas. Kedua, seluruh transfer barang antara bagian dan perusahaan harus didokumentasikan. Terima kasih.
persetujuan faktur pembelian. Ancaman ke-10 yaitu kesalahan dalam faktur pembelian. Faktur pembelian yang diterima dari pemasok dapat mengandung berbagai hal jenis kesalahan, misalnya salah satu mencantumkan harga atau salah menjumlah. Kemudian ancaman ke-11, pembayaran barang yang tidak diterima. Cara pengendalian baik untuk mengatasi pembayaran yang tidak pernah diterima adalah dengan membandingkan kuantitas yang tercantum di faktur pembelian dengan kuantitas yang tercantum dalam tebusan laporan penerimaan yang telah ditandatangani oleh karyawan. Ancaman ke-12 yaitu kegagalan memanfaatkan fasilitas potongan. Ancaman ini menyebabkan perusahaan kehilangan banyak uang, salah satu untuk menanggulangi. Ancaman ini adalah mengarsipkan yang tepat dan cermat. Ancaman ke-13 yaitu pembayaran faktur yang sama 2 kali. Meskipun pembayaran faktur lebih dari sekali dapat dideteksi oleh pemasok yang menerima pembayaran, namun hal ini tidak boleh terjadi karena akan mempengaruhi kebutuhan kas perusahaan. Ancaman ke-14 yaitu kesalahan dalam pencatatan dan posting pembelian dan pembayaran. Hal ini dapat berakibat kesalahan dalam laporan keuangan dan laporan kinerja, dan pada giliran berakibat buruk pembuatan keputusan. Pembayaran utang. Ancaman ke-15 ketepatan kas. Kecurangan pengeluaran, terutama pengeluaran cek untuk pemasok fiktif, merupakan hal yang sering terjadi. Untuk mengatasi hal ini, maka perlu dilakukan pemisahan fungsi yang memadai. Ancaman ke-16, pencurian yang berhubungan dengan penggunaan EFT. Penggunaan EFT, baik individu maupun bersamaan EFTI, membutuhkan tambahan proses pengendalian. Karena EFT melibatkan pergerakan dana, maka diperlukan pengendalian akses yang ketat. Kemudian, pengendalian umum. Ancaman kehilangan data. Data penting yang dimiliki oleh perusahaan harus dilindungi dari kehilangan. Salah satu cara yang dapat dipakai adalah memasang label internal dan label eksternal guna mengurangi kemungkinan terhapusnya data yang penting, dan juga untuk menjamin bahwa file tidak yang diperbarui adalah file induk versi terbaru. Ancaman yang terakhir yaitu ancaman kinerja yang buruk. Tujuan pengendalian lain dalam siklus pengeluaran adalah mendorong efisiensi dan efektivitas kinerja aktivitas bisnis. Penyusunan dan pengkajian laporan kinerja merupakan cara yang efektif dan dalam pencapaian tujuan tersebut. Terima kasih.